Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam, sehingga nikmat sehat wal afiat. Yang kedua kalinya selawat beriringkan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari zaman jalan kaki menuju zaman Kawasaki, dan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Baiklah, pada kesempatan yang luar biasa ini saya ingin menjelaskan, yaitu dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Syekh Muhammad Hashim Asy'ari pada bab 1 halaman 11 sampai 12. Baiklah, sebelum kita memasuki bab 1, pada bab ini kita akan membahas yaitu 4 keutamaan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah keutamaan ilmu, dan yang kedua adalah keutamaan ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Dan yang ketiga adalah keutamaan ta'limihi, mengajarkannya atau mengajarkan ilmu tersebut. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah keutamaan ta'allumihi, mempelajari ilmu tersebut. Jadi ada 4 keutamaan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baiklah, sekarang kita memasuki bab pertama, al-babul awal, bab pertama, bab 1. Fi fadlil ilmi wal ulama, yaitu di keutamaan ilmu wal ulama, dan ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Wa fadlu ta'limihi, dan keutamaan mengajarkan ilmu. Wa ta'allumihi, dan mempelajari ilmu tersebut, atau keutamaan belajar ilmu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata atau berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'i, mengangkat Allah alladhina amanu minkum, yang beriman di antara kalian. Jadi Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Waladina utul ilma darajat, dan orang-orang yang menuntut ilmu derajat. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu tersebut. Baiklah. Wa yarfa'ul ulama, Allah mengangkat yarfa'ul ulama, mengangkat ulama, yaitu maksudnya mengangkat derajat ulama. Minkum darajatin. Nah, minkum darajatin, ulama. Jadi Allah mengangkat derajat para ulama bima jama'u minal ilmi wal amal, karena mereka bisa memadukan, ya, mereka bisa memadukan antara ilmu dan bisa mengamalkannya. Jadi ulama itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu yang dia miliki. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya qala Ibnu Abbas berkata, darajatul ulama, derajat para ulama, fauqal mu'minina, di atas orang-orang mukmin. Jadi derajat para ulama itu di atas orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin di bawahnya, di atasnya baru ulama, gitu. Tapi berapa derajatnya?
Nah, di sini dijelaskan lagi bisa bi'imiati darajat. Nah, 700 derajat. Jadi bayangin jika kalian seorang ulama, maka derajat kalian jauh di atas orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Berapa jauhnya? Sejauh apa? 700 derajat. Itu udah luar biasa jauh banget. Ma baina darajata ini khamsumi'atin amin. Dan jarak di antara kedua derajat tersebut adalah 500 tahun. Jadi maksudnya di sini adalah derajat di antara keduanya, maksudnya misalkan derajat kita 1 dan ingin mencapai derajat kedua. Kita seperti jarak di antara keduanya itu seperti jarak perjalanan 500 tahun. Bayangin sejauh apa dan betapa mulianya seorang ulama yang memiliki derajat 700 di atas orang-orang mukmin, di atas orang-orang yang beriman. Dan selanjutnya, qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata atau berfirman, syahidallahu annahu. Syahida, apa itu syahida? Syahida bersaksi. Allah bersaksi bahwasanya dia la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Allah sendiri yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Dia. Dan wal malaikah, dan para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Jadi maksudnya di sini adalah fawada Allahu Ta'ala binafsihi, dan Allah memulai dengan zatnya dan mengakui bahwasanya dia itu Tuhan, tiada Tuhan selain Dia. Wasanna bimalaikatihi, dan kedua yang mengakui bahwa Allah itu Tuhan adalah para malaikat. Wasalasa bi ahlil ilmi, dan yang ketiga, orang yang mengakui bahwasanya Allah itu Tuhan adalah orang-orang yang ahli ilmu atau orang-orang yang berilmu. Wa nahika bihada, dan cukuplah bagimu bihada syarfan wa fadlan wa jalalatan wa nubulan, dan cukuplah bagimu berpegang teguh pada syarfan, yaitu syarfan apa? Syarfan kemuliaan. Wa fadlan pun sama kemuliaan. Wa jalalatan, dan keutamaan. Wa nubulan, dan keagungan. Selanjutnya, wa qala Allah Ta'ala innama yakhshallahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata atau berfirman, innama yakhshallahu, sesungguhnya siapa yang takut kepada Allah, yakhsha itu khosya yakhsha, takut, artinya takut kepada Allah, min ibadihil ulama, sesungguhnya dia adalah ulama. Jadi penjelasan di sini adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara para hamba-hambanya adalah seorang ulama. Kenapa ulama? Karena ulama adalah orang yang mengerti ilmunya dan mau mengamalkannya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang melakukan amal-amal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Khairul bariyah yaitu sebaik-baiknya makhluk. Ila qaulihi dzalika liman khasyiya rabbah, dan dilanjutkan perkataannya dalam ayat selanjutnya, dzalika liman khasyiya rabbah, dan itu adalah balasan bagi siapa yang takut kepada Allah. Balasannya apa? Jadi orang-orang yang takut kepada Allah dan
orang-orang yang melakukan amal soleh itu balasannya adalah jannah Aden atau surga Aden. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah, atau bisa disebut sebagai ulama, orang-orang yang berilmu, beriman, dan orang-orang yang mau mengamalkan ilmunya. Nah, selanjutnya faqtadatil ayatani faqtadatil ayatani, dua ayat di atas telah menetapkan, dua ayat sebelumnya yang tadi dijelaskan telah menetapkan annal ulama'a, sesungguhnya ulama atau orang-orang yang memiliki ilmu, humul ladzina yakhshunallaha ta'ala, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yakhshunallaha ta'ala humul khairul bariyah. Walladzina, dan orang-orang yang yakhshunallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hum itu mereka kembali kepada ulama. Ya, mereka kembali kepada ulama, orang-orang yang takut kepada Allah. Khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Nah, fayantiju annal ulama'a hum khairul bariyah. Fayantiju, jadi dari penjelasan tadi di atas dan ayat-ayat di atas dapat disimpulkan, fayantiju disimpulkan annal ulama'a, bahwa sesungguhnya ulama atau orang-orang yang memiliki ilmu, hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Baiklah, selanjutnya waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, may yuridillahu bihi khairan, man, siapa, yuridillahu bihi, siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khairan, suatu kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan pemahaman terhadap agamanya. Jadi barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan pemahaman terhadapnya, yaitu pemahaman untuk agamanya. Seperti itu. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, al ulama'u warasatul anbiya, al ulama atau orang-orang yang memiliki ilmu, warasatun itu artinya pewaris, al anbiya, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Selanjutnya wahasbuka bihadza darajah, wahasbuka, dan cukuplah bagimu bihadza darajatin, cukuplah bagimu dengan derajat ini, dengan derajat para ulama, majdan wa farfan, untuk keagungan dan kebanggaan. Jadi maksudnya di sini, siapa yang memiliki derajat para ulama, cukuplah dengan derajat itu untuk memperoleh keagungan diri dan kebanggaan terhadap diri. Wa hadhihi rutbatu syarfan wa dzikran, dan ini, wa hadhihi, dan ini, rutbah itu artinya tingkatan, syarfan wa dzikran, kemuliaan dan panggilan yang anggung. Jadi maksudnya di sini adalah cukuplah dengan derajat ini, cukuplah dengan derajat ulama yang kamu miliki untuk mendapatkan keagungan dan kebanggaan. Dan ini adalah derajat, atau ini adalah tingkatan untuk memperoleh kemuliaan dan panggilan yang agung. Gitu. Selanjutnya, wa idza kana la rutbatan fauqan nubuwah, dan jika la rutbata, tidak ada tingkatan, fauqan nubuwah, di atas kenabian,
Jadi jika tidak ada tingkatan di atas kenabian atau di atas derajat kenabian, fala syarafa fawqa syarafil warasati litil karutbah. Fala syarafa, maka tidak ada kemuliaan fawqa syarafi, di atas kemuliaan, al warasatu, kemuliaan pewaris, litil karutbah, di litilka itu di tingkatan itu, litilka rutbah di tingkatan itu. Jadi jika tidak ada lagi dan jika tidak ada tingkatan di atas tingkatan Nabi, maka tidak ada pula kemuliaan di atas kemuliaan para pewaris Nabi, para pewaris di tingkatan tersebut. Tingkatan tersebut itu apa? Tingkatan para pewaris Nabi, gitu. Berarti pewaris Nabi itu adalah ulama. Baiklah, selanjutnya wa ghayatul ilmi al-amalu bihi. Goyatun, dan goyah itu artinya adalah tujuan. Goyatul ilmi, tujuan ilmu, al-amalu bihi adalah pengamalannya. Jadi ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk dipendam saja. Seperti itu. Li'annahu samratuhu wa faidatuhu, karena ilmu itu adalah buah dan fungsi terhadap umur dan bekal untuk akhirat. Wazadul akhirah, dan bekal untuk akhirat. Faman zofaro bihi sa'dun, siapa yang memperolehnya. Faman zofaro, siapa yang memperolehnya, bihi sa'dun, maka dia akan bahagia. Jadi siapa yang memperoleh ilmu dan mengamalkannya, ia akan bahagia. Wa man fatahu khosrun, dan siapa yang tidak memperolehnya, dia akan rugi. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu dan mau mengamalkannya, dia akan hidupnya akan bahagia. Dan sebaliknya, jika orang-orang yang memiliki ilmu dan tidak mengamalkannya, atau orang-orang yang tidak memiliki ilmu, maka dia disebut orang-orang yang merugi, karena ilmu itu segalanya, gitu. Walamma dzakara indahu, lalu selanjutnya ketika disebutkan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, indahu sallallahu alaihi wasallam, rajulani ahaduhuma, jadi ketika duduk disebutkan di samping Nabi itu ada dua orang lelaki atau dua orang rajul. Rajulani ahaduhuma abidun, jadi salah satu di antara keduanya adalah abid. Abid apa abid? Adalah ahli ibadah. Wa akharu, dan yang lainnya alimun, dan yang lainnya adalah orang-orang yang alim atau orang-orang yang berilmu. Qala, dan Rasulullah berkata, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, fadlul alim al-abid, keutamaan orang yang berilmu dibanding abid, alal abid, dibanding orang-orang yang ahli ibadah, kafadli ala adnakum, seperti keutamaanku dibandingkan kalian semua. Jadi orang-orang yang berilmu adalah orang yang paling mulia, atau orang yang lebih mulia daripada orang-orang yang ahli ibadah. Baiklah, selanjutnya wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man salaka tariqan, barang siapa salaka, yang menapaki, tariqan, jalan, yatlubu fihi ilman, untuk mencari ilmu. Jadi barang siapa yang menapaki jalan untuk mencari ilmu, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, maka Allah akan mempermudah jalannya
min turukil jannah, menuju ke surga. Jadi Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang menapaki jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju ke surga. Baiklah, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.